Bab 73. Alana, kamu kok kelihatan cantik banget hari ini, kata Saka sambil menggandeng tangan Alana yang memakai dress bordir warna putih tanpa lengan yang entah kenapa sangat cocok dengan warna kulit Alana yang putih. Mereka berdua menyusuri keindahan taman di dekat tempat mereka tinggal. Banyak sekali yang sedang jualan di pinggir-pinggir jalan. Juga banyak orang yang sedang jalan-jalan berdua maupun bareng keluarga kayak mereka. Gimbal kamu, gombal sayang. Kalau gimbal itu makanan khas Semarang. Namanya tahu gimbal, kata Saka sambil tertawa. Gimbal bukannya rambut yang suka sama lagu reggae ya? Iya, itu juga gimbal. Tapi kalau tahu gimbal kan enak. Kalau gimbal rambut mana enak? Kan gak bisa dimakan. Jelas gak? Jelas Saka gaje. Dan kemudian mereka berdua tertawa lepas lagi. Tapi serius deh sayang, kamu itu bagaikan bidadari yang turun dari kayangan. Cantik banget. Beruntungnya aku bisa menikahi kamu, kata Saka lagi, sambil mengecup punggung tangan Alana yang ia gandeng sejak tadi. Hahaha, udah malas ngomong sama tukang rayu macam kamu. Ya, namanya juga lagi usaha supaya bisa dapat jatah double entar malam. Saka mengatakan hal itu sambil tersenyum semir, senyuman yang membuat gadis-gadis bertekuk lutut dan rela meleparkan diri ke atas ranjang Saka untuk sekadar menghangatkannya dengan sesaat. Ya ampun, Hubi, gak puas-puasnya. Aku sudah kasih hak kamu tuh bukannya 1 hari sekali, tapi udah 3 kali sehari. Udah kayak minum obat saja, cebik Alana. Soalnya hanya tubuh kamu yang bisa buat Jinio meronta hanya dengan bersenggolan dengan tubuh kamu. Kamu itu seperti case di tengah padang gurun. Alana hanya tersenyum mendengar rayuan pulau kelapa Saka dan berdekat kecil saat suaminya kembali merapatkan tubuhnya serta berusaha meremas Alana. Ini di tempat umum sayang, tolak Alana dengan suara tertahan. Tepisan Alana tidak manjur karena sejurus kemudian Saka melakukannya lagi. Pulang yuk, aku capek, jawab Saka sekenannya. Ia hanya ingin pulang dan memuaskan keinginan Junio, mumpung anak-anaknya sedang ke rumah Om Alina sama neneknya. Ogah, paling sampai rumah, kamu buat aku kecapean sampai nggak bisa berdiri, rajuk Alana. Hahaha, kamu kok tahu sih sayang, tanya Saka sambil menoel pipi Alana. Taulah, wajahmu aja udah mesum maksimal. Dasar 3M. Apaan tuh 3M? Mister mesum maksimal. Hahaha, ada aja sih kamu, kata Saka sambil mencet hidung mancung Alana. Kemesraan yang ditunjukkan Saka kepada Alana selalu bisa membuat orang yang melihatnya jadi kagum. Ia selalu memanjakan Alana dan bersikap lembut kepadanya. Lain halnya kalau di kantor atau bertemu klien apalagi dengan anak buahnya. Ia akan super dingin, cuek, dan datar. Beli jajan itu yuk, pinta Alana manja. Hah? Makanan apaan tuh? Saka bergidik dengan makanan-makanan jajanan jalanan. Maklum anak gendongan gak pernah makan jajanan di jalan gitu. Gak higienis. Itu lumpia sayang, jarang-jarang loh ada yang jajanan kayak gitu di Jakarta, kata Alana sambil menarik tubuh Saka ke sana. Hati-hati sayang, kita harus menyeberang jalan dulu.
Awas loh, ntar ada motor, kata Saka memperingatkan Alana yang sudah tidak sabar menyeberang. Itu sudah sepi, Bi. Ayo, ajak Alana yang sudah duluan ingin menyeberang. Tubuh Alana udah berjarak kira-kira 2 meter di depan Saka. Tiba-tiba ada sebuah mobil warna putih yang melaju dengan kecepatan maksimal, yang tanpa peringatan langsung menabrak tubuh Alana yang sudah menyeberang terlebih dahulu. Brak! Alana! Jerit Saka histeris. Saka melihat tubuh istrinya yang terpental jauh dari tempatnya ditabrak tadi. Tubuh Alana sudah terbaring tak berdaya. Seluruh tubuh Alana bahkan sudah bersimbah darah segar. Dressnya yang semula berwarna putih itu berubah menjadi merah terendam darah. Bahkan darah mengalir sampai di samping tubuhnya. Saka langsung berlari menghampiri tubuh istrinya. Ia tidak peduli dengan orang-orang berkerumun yang hanya melihat tubuh istrinya yang terkapar tak berdaya. Minggir, teriaknya marah. Saka menolakkan tubuh orang-orang yang berkerumun di sana yang hendak menolong istrinya. Alana, Bi, jangan pergi, teriak Saka kembali histeris saat ia mendapati istrinya hanya diam dan terkulai lemah. Pak, itu temannya, segera dibawa ke rumah sakit saja. Darahnya banyak keluar loh, kata seorang bapak yang iba melihat Saka yang menangis dan hanya bisa memanggil Alana dengan histeris. Bahkan ada beberapa orang yang ikutan menangis melihat nasib Alana. Itu istri saya. Ya Allah, istrinya masih muda, kasihan, mana cantik lagi. Kasak kusuk orang-orang mengerumuni tubuh Alana. Saka ingat langsung menelepon pengawalnya untuk membawa mobil untuk mengantar Alana ke rumah sakit. Segera ke taman dekat rumah, bawa mobil dan bawa juga Sergio. Alana ditabrak. Kamu segera telepon rumah sakit, minta mereka menyiapkan UGD khusus istriku. Cari dokter kompeten jangan lupa siapkan darah untuk transfusasi. Kamu lakukan cepat. Kalau sampai Alana kenapa-napa, aku akan membunuh kalian, kata Saka dengan suara parau. Langsung kemudian menutup ponselnya. Ia menekap tubuh Alana yang bersimpah darah dan mulai dingin. Alana Mahen, aku akan sangat marah kalau kamu berani meninggalkan aku sendiri. Kamu sudah janji, kamu gak boleh ninggalin aku seperti ini. Aku masih butuh kamu, jangan tinggalin aku. Saka terus meracau sambil menekap tubuh Alana yang bersimbah darah. Sampai baju kemeja Saka yang berwarna putih pun turut ternoda dengan darah Alana yang keluar begitu banyak. Mobil yang disupiri Sergio sudah datang. Bergegas menghampiri tuannya. Sebenarnya jarak rumah Saka dengan kejadian perkara hanya beberapa puluh meter saja. Bos, ada apa? Jangan banyak tanya. Segera buka pintu mobil. Aku akan menggendong Alana. Kalian segera larikan mobil ini secepat-cepatnya ke rumah sakit. Nasib kalian tergantung pada kecepatan kalian membawa istriku ke rumah sakit. Baik bos. Segera membuka pintu mobil agar Saka bisa segera menggendong Alana masuk mobil. Si Sergio sudah siap di tempat kemudi. Setelah menutupi pintu, segera berlari ke depan untuk duduk di sebelah Sergio. Sergio melarikan mobil dengan kecepatan tinggi. Mereka bukan hanya khawatir dengan ancaman bosnya, tapi mereka khawatir melihat nona bos Alana yang selalu baik kepadanya akan gak kenapa-napa. Beruntung rumah Saka sangat dekat dengan pasum rumah sakit miliknya. Semua orang, dokter, perawat sudah siap dengan berangkar di sana saat mengatakan bahwa nyonya bos kecelakaan dan membutuhkan banyak darah. Ruangan UGD pun sudah disiapkan dengan peralatan super canggih yang rumah sakit miliki. Tuan, Anda tidak boleh masuk. Biar kami akan menangani nyonya.
Aku suaminya. Tuan, biar tidak mengganggu kami memberi pertolongan. Bos, kita tunggu di luar saja. Kasihan Nona Alana kalau kelamaan ditanganinya, kata Sergio sambil menahan tubuh Saka yang kemudian melemas. Untung ditopang oleh Sergio dan Per, pengawal-pengawal setia Saka. Baju Saka yang terkena darah sudah kering. Per langsung menelepon pengawal yang lainnya untuk membawa baju ganti Saka dan Alana. Saka hanya diam memandangi ruang UGD. Tiba-tiba pintu ruang UGD terbuka dan dokter yang tadinya merawat Alana sudah keluar dengan wajah lesu. "Dok, gimana dengan kondisi istriku?" tanya Saka dengan napas tertahan. Ia tidak suka dengan raut wajah dokter itu. "Maaf, kami tidak bisa menolong." Saka langsung menjengkal ke arah seneli dokter itu dan menyeretnya ke tembok. "Kamu bohong. Alanaku tidak akan mati. Alanaku masih hidup. Kamu sialan. Kamu yang akan mati," kata Saka sambil menyeret tubuh dokter malang itu dan menempelkannya ke tembok. "Tidak," jerit Saka berlinang air mata. Dadanya sesak dan ia memegang kepalanya karena tiba-tiba seluruh dunia berputar. Iya, kenapa? Masih teringat sama mimpi beberapa hari yang lalu itu?" tanya Alana sambil mengelus paha suaminya. Karena mereka sekarang berada di dalam mobil menuju Pripatisland untuk menolong Leo dan kawan-kawan. Angguk Saka jujur. Saka masih belum bisa move on dari mimpi buruknya itu. Ia sangat takut kalau bunga tidur itu menjadi pertanda, bahkan menjadi kenyataan. Saka bergedik ngeri. Amit-amit jangan sampai. Jangan terlalu dipikirkan. Sekarang kita pikirin bagaimana kita bisa meloloskan Leo CS dari cengkeraman Paman Yara. Kamu harus fokus, jangan pikir macam-macam. Tapi aku nggak nyangka kalau Paman Yara mempunyai Pripatisland macam gitu, kata Alana berusaha mengalihkan pikiran Saka dari mimpi buruknya. Tapi seberapa banyak usaha Alana untuk mengalihkan perhatian Saka dari mimpi buruknya tidak bisa membuat hati Saka tenang. Saka hanya diam dan tidak banyak merespon. Saka ingin tidak memikirkan urusan mimpinya, tapi berhubungan misi ini cukup berbahaya. Ia tidak bisa tidak mikirin mimpi itu. "Sayang, hatiku sungguh tidak senang. Aku tuh bagaikan makan buah asli malakama. Kalau kamu kutinggal, aku juga khawatir. Kalau kamu kuajak, aku juga khawatir. Aku serba salah," kata Saka sambil mengacak rambutnya dengan kesal. Aku janji, aku akan ngumpet di mobil aja. Gimana? Supaya kamu tenang," bujuk Alana supaya Saka lebih tenang. Ketenangan Saka mempengaruhi keberhasilan misi ini. Alana tidak bisa mengabaikan keselamatan orang-orang yang membutuhkan pertolongan dari Saka. Mimpi sialan. Aku sangat ketakutan, sayang. Mimpi itu bunga tidur. Walau sekadar mimpi, aku tetap ketakutan. Aku nggak bisa tanpa kamu. Jangan ngomong gitu. Kamu harus kuat dong demi anak-anak. Nah kan, kamu pokoknya gak boleh pergi dariku. Iya, fokus aja sama misi ini dulu. Tenang, nanti kalau semuanya beres, kamu boleh minta jatah. Kamu dobel deh, kata Alana sekedar memberi semangat kepada Saka supaya Saka lupa sama mimpinya. Apalagi mereka sudah memasuki kawasan tempat mereka akan ketemu dengan orang-orang petinggi pemerintah yang diminta tolong oleh Ayah Langit. Saka benar-benar khawatir. Bahkan tawaran yang menarik dari Alana tidak bisa membuat hatinya lebih baik. Ia masih merasakan kalut. "Tunggu di mobil saja dulu, aku akan segera kembali." Alana hanya mengangguk. Ia tahu kalau ia tidak boleh membebani pikiran Saka. Saka harus fokus untuk misi penyelamatan.
Saka tampak gagah menemui beberapa orang berpakaian sipil yang menunggunya di sana. Badan orang yang ditemui oleh Saka itu gede-gede, sama kekarnya dengan suaminya. Namun suaminya tampak lebih menonjol, sudah tampan, ototnya gede, badannya kekar. Alana memandangnya dengan pandangan memuja, tanpa sadar kalau Saka sudah mulai balik ke mobil. "Napa ngeliatin aku terus? Baru sadar kalau aku tampan?" tanya Saka sambil membetulkan kacamata hitamnya. "Narsis, tapi kamu selalu suka." "Ih, siapa yang bilang? Fokus, Bi. Gimana? Kita berangkat ke sana?" tanya Alana penuh harap. "Iya, kita naik kapal cepat. Mereka naik helikopter army mereka. Yuk segera jalan." Sementara di private island, tok tok tok, gawat, kayaknya ada CCTV di sini, bisik Leo kepada Rangga. "Di kamar ini, kamu harus tenang. Anggap saja kita emang lagi menghadiri ulang tahun si Indra," perintah Leo memberi kode pada Indra yang duduknya agak jauh dari mereka. "Arsen, buka pintu," perintah Indra kepada salah satu pengawalnya. "Baik, bos," kata pengawalnya itu sambil menundukkan kepalanya. Well, Tuan Aji, senang sekali menyambut kedatangan Anda di sini," kata Paman Yara Paraharja sambil merangkul bahu ayah Indra. Tentu saja Paraharja bersikap ramah karena Pak Aji ini adalah pemegang saham terbesar di private island miliknya. Sementara Rangga dan Leo, agar tidak ketahuan oleh Paraharja dan tidak membuat keributan, mereka berusaha berdiri di tengah para pengawal dan pegawai Indra. "Hahaha, senang sekali saya bertemu dengan pengusaha berbakat seperti Anda ini, Paraharja. Oh ya, saya di sini merayakan ulang tahun anak laki-laki saya. Namanya Indra. Ia yang akan jadi pewaris seluruh kekayaan yang kumiliki. Sekarang dia juga sudah mengurus rumah sakitku yang di Bandung dan Jakarta," katanya sambil mengenalkan Indra yang tampak elegan berdiri di samping papanya. Padahal Indra berusaha menutupi kedua temannya. "Indra," katanya sambil mengulurkan tangannya kepada Paraharja yang menatap Indra dengan kekaguman. Entah ia kagum betulan atau karena di hadapannya ada Pak Haji yang notaben adalah Papa Indra. "Saya Raharja, panggil saja Om Raharja. Saya senang ada anak muda yang bertalenta dan sangat tampan seperti anak Indra," kata Paraharja memuji Indra. "Hahaha, saya sangat kalah kalau dibandingkan dengan pengusaha piawai seperti Anda, Om. Saya masih harus banyak belajar, apalagi saya seorang dokter. Jadi pengusaha benar-benar bukan bidang saya," kata Indra sedikit merendah. "Oke, tentunya Om tidak akan mengganggu kebersamaan kalian merayakan pesta. Om akan undur diri dulu," kata Paman Yara dengan nada hormat. "Hei, kenalan begitu sungkan. Ikutlah dalam pesta anakku. Bukankah Paraharja tidak lagi punya kegiatan lain?" desak Papa Indra yang membuat hati Leo dan Rangga jadi mencelos. "Haduh, malah ditawarin gabung," batin Rangga. Indra juga khawatir kalau teman-temannya akan ketahuan. Padahal mereka baru saja meluncurkan flying kamera. Pasti sudah rusak itu kameranya karena jatuh. Karena Leo tidak mau ambil resiko mengoperasi flying kameranya saat Paraharja di sini. Saya akan senang sekali kalau boleh gabung," kata Paraharja sambil mengalih tempat di samping Pak Haji. Sedangkan Indra bergeser ke kanan. Indra bersyukur Paraharja mengambil posisi di situ. Itu membuat Rangga dan Leo nggak kelihatan karena posisi Paman Yara membelakangi Leo dan Rangga. "Hahaha, kita bisa bicara bisnis, Ten. Biarlah Indra dan teman-temannya bersenang-senang sendiri," sahut Papa Indra sambil menuangkan minuman ke gelas baru untuk Paraharja. "Benar, kita bisa bicarain masalah perluasan resort ini, Pak Haji.
kata Raharja sambil menerima minuman yang dibuat oleh Pak Haji. Gerald, bawa pengawal yang lain keluar. Kalian berjaga di luar saja, perintah para Raharja kepada pengawalnya. Dia tentu nggak enak kalau bicara bisnis, tapi ada anak buahnya. Sekalipun ia juga punya orang kepercayaan yang biasa menangani bisnisnya saat ia tidak ada. Baik tuan, kata pengawal Raharja sambil mengajak teman-temannya yang berjumlah 5 orang untuk keluar meninggalkan para Raharja sendiri. Pak, ini ulta aku. Masa kalian malah bicarain bisnis sih? Rajuk Indra betulan. Ia sudah sangat jarang punya quality time sama papanya. Malah di ultahnya ini papanya mau sibuk bisnis apaan tuh? Bab 74. Hei, tenang Son, I'm yours. Apaan yours? Papa aja mau bicarain bisnis. Sebentar aja Son. Oke, Papa will not take your pleasure. Dah, Papa akan cari room lain, oke? Pinta Papa Haji. Gak lebih dari 30 menit ya Pak. Tenang Nak Indra, Om hanya ngomong bentar kok Nak Indra. BTW, Selamat ultah loh, semoga cepat dikaruniai momongan. Para Raharja bikin emosi. Masih muda gini, masa dipikir gua udah merit nasib Alana. Dia belum menikah para Raharja, hahaha. Ini masih betah melajang, jelas Pak Haji sambil tertawa melihat perubahan di wajah anaknya. Saat para Raharja hendak keluar, ia berbalik menghadap arah Rangga dan Leo. Para Raharja tidak mungkin salah mengenali. Ia tahu betul siapa yang ia lihat itu. Rangga, bentaknya dengan suara menggelar. Pengawal, segera bawa pria itu ke ruangan kita. Lanjut Paman Yara dengan kemarahan yang maksimal. Membuat Pak Haji heran karena dari wajah penuh senyum sekarang jadi berubah seperti iblis yang mengerikan. Wow, ada apa ini? Itu teman anak saya. Dia adalah salah seorang dokter yang terkenal bahkan di luar negeri, kata Pak Haji sambil menghalangi pengawal para Raharja yang hendak membawa Rangga. Saya tidak peduli. Para Raharja, saya juga tidak peduli dengan masalah Anda. Kalau Anda masih ingin kerjasama bisnis kita dilakukan, saya harap Anda memberi saya muka, kata Pak Haji dengan wajah geram. Dia mengenal Rangga atau Dokter Rangga. Dia tahu Rangga itu sangat pintar. Bahkan di luar negeri dia terkenal walau usianya masih muda. Makanya Pak Haji berusaha menolong Rangga. Dia sudah membunuh keponakan saya. Keponakan saya itu sudah saya anggap sebagai anak saya sendiri. Bagaimana perasaan Anda seandainya kalau itu terjadi sama anak Anda? Tentu sakit kan, kata para Raharja dengan nada dingin. Ia sedikit melunak mengingat ia sedang berbicara dengan calon investor resort. Bohong, serga Rangga. Tenang dulu, saya ingin tahu dari 2 versi, kata Pak Haji menengahi. Pokoknya saya tidak terima. Pak Haji, dia harus mati di tangan saya. Itu sudah janji saya di depan makam Ipara, keponakan saya. Bentak para Raharja dengan raut murka. Saya sama sekali tidak keberatan kalau Anda ingin mengambil nyawa saya. Hanya satu permintaan terakhir saya. Pertemukan saya dengan anak saya yang sudah kau culik dulu, kata Rangga dingin. Ia sudah tidak peduli dengan nyawanya. Persetan dengan nyawanya. Ia tidak akan tenang kalau ia tidak bisa melihat anaknya, buah hatinya dengan Ipara. Apa maksud kamu? Sudahlah. Kamu tidak usah lagi berbohong. Pertemukan saya dengan anak saya, dengan Ipara yang kamu culik. Kemudian apapun yang ingin kamu lakukan dengan nyawaku, aku rela. Baiklah, rupanya kamu sudah tahu dengan anak itu. Iya, aku mengambilnya dari kalian. Anak itu tahunya ayah dan ibunya sudah meninggal dan hanya tersisa aku sebagai kakeknya yang akan mengurusnya. Tadinya aku hendak menjadikan dia alat untuk membunuh kamu. Bukankah itu bagus? Ia akan membunuh ayahnya sendiri. Tapi rupanya kamu sudah tidak sabar ingin bertemu dengan sakaratul maut.
kamu menyerahkan nyawamu sendiri. Hahaha, tawa para harja terdengar sangat menyeramkan. Ia sudah tidak bisa bermanis-manis. Entah kenapa ia begitu membenci Rangga. Bukankah ia mencintai ibu Rangga begitu rupa sampai ia tidak bisa move on. Padahal ia sudah sering bergonta-ganti pasangan on next stand dengan banyak wanita penghibur. Tapi setiap ia melakukan hanya nama Jani yang ia teriakkan ketika ia merasa puas. Baiklah, nyawaku milikmu. Pertemukan aku dengan anakku dan jawab satu lagi pertanyaanku yang dari dulu ingin kutanyakan dan kini sebelum aku mati. Aku ingin kaumu menjawab pertanyaanku. Silahkan. Tanyalah sampai puas supaya saat kamu menghadap sakaratul maut kamu tidak akan mati penasaran. Jujur, Pak Haji merasa melihat sisi lain dari rekan bisnisnya. Para harja yang dikenalnya sangat lemah lembut dan penuh pengertian, berubah seperti hewan buas yang tidak akan melepaskan mangsanya saat melihat Rangga. Entah apa yang mendasarinya, Pak Haji pun ingin tahu. Indra dan Leo saling mengkode, tapi Leo menggelengkan kepalanya. Ia tidak mau Indra ikut mati konyol. Ia harus melawan dengan perhitungan yang matang. Apalagi saat ini posisinya para harja belum mengetahui kehadirannya. Tapi kamera yang ia pasang di lensa kontaknya membuat Saka bisa mengikuti secara jelas apa yang terjadi dan rekaman ini bisa jadi bukti untuk menuntut para harja. Maka Leo tidak boleh gegabah. Ia yakin saat ini Saka sudah bergerak, maka ia sudah memberi kode kepada Rangga untuk mengulur waktu. Kenapa kamu membenci saya sampai kamu tega memisahkan cinta saya dan Ipara? Juga kenapa kamu mengambil anak saya? Bukankah setahuku kamu sudah membunuhnya di depan mataku dulu? Pertanyaan basi. Aku sudah pernah menjawabnya. Aku membenci kamu karena di dalam darahmu ada darah Burhan. Tapi kamu bisa membunuh Burhan. Kenapa harus aku dan Ipara? Bentah Rangga. Karena ibumu mencintaimu. Ia tidak mau mengecewakanmu. Ia memilih berkorban tidak kembali padaku daripada merusak hubungan kamu dan Ipara. Apa dengan membunuhku? Ibu akan menerima kamu. Saat para harja terdiam, ia tahu bahwa Arjani sudah menolaknya berkali-kali. Sekalipun tidak ada Burhan di hubungan mereka, tapi Jani tidak mau kembali padanya. Aku tidak tahu, tapi gara-gara kelahiranmu, ibumu harus berpisah denganku. Aku sangat mencintai Jani, sangat, kata para harja, sambil menangis seperti anak kecil. Fix, menurut Indra, para harja sudah terkena gangguan jiwa, seperti ada dua kepribadian di dalam dirinya. Lalu kenapa kamu ingin anakku yang membunuhku? Supaya kamu tahu rasanya saat orang yang terdekat denganmu menikam kamu dari belakang. Kamu nggak tahu kan rasanya dikhianati. Kamu nggak tahu rasanya orang yang kamu cintai memilih Burhan daripada aku. Kamu nggak tahu rasanya ketika Ipara memilih melarikan diri dan menikah denganmu, darah daging Burhan, ketimbang mengikuti keinginanku. Kamu akan merasakan sakitnya saat anakmu, darah dagingmu yang akan menusuk dan membunuh kamu. Ya, kamu akan tahu rasanya dikhianati oleh darah dagingmu sendiri. Kamu akan tahu rasanya, kata para harja sambil menaurang jauh. Rangga saling pandang dengan Dr. Indra. Sebagai dokter, ia tahu persis bahwa apa yang dialami dan dilakukan para harja adalah karena ia sakit jiwa. Bagaimana? Apa masih belum puas? Tanyakannya banyak. Toh kamu akan segera mati di tanganku, kata para harja dengan wajah penuh ejekan. Hahaha, bagiku nyawa aku sama sekali tidak berarti. Yang penting kamu mempertemukan aku dengan anakku, kata Rangga mengulur waktu. Ia tahu menurut kode mata yang diberikan Leo bahwa Saka sudah berangkat.
Leo dan Saka melengkapi diri dengan alat komunikasi super mikro supaya tidak terlihat oleh kasat mata. Alat-alat yang dimiliki oleh Saka dan Leo emang alat-alat yang super mahal. Demi kelancaran penyelamatan anak Yara, Saka berkorban tidak sedikit. Baiklah, aku akan meninggalkan anak itu. Anak itu sangat tampan dan pintar. Jelas Paman Yara bangga. Ia suka sama anak itu karena berbeda dengan Yara yang memberontak. Anak itu tidak pernah membantah perkataannya. Ia membuat Paman Yara sangat sayang dengan anak itu. Diharapkan anak itu akan menjadi pewaris kekayaannya. Toh dia masih ada darah Raharja yang mengalir di separuh tubuh anak itu. Leo mengirimkan kode kepada Saka karena rupanya rombongan Saka sudah sampai di pulau yang dituju. Anak buah para harja yang ada di Enterance Gante langsung menolak para petinggi pemerintah Singapura dan tidak memberi mereka akses untuk masuk ke dalam pulau pribadi. Namun sejurus kemudian, entah apa yang dikatakan oleh pemimpin rombongan itu, mereka bisa masuk ke sana. Saka dan Alana juga ikut masuk berserta rombongan mereka. Dia mengangguk pada Indra, yang dipahami oleh Indra juga Rangga, kalau bala bantuan sudah datang. Ini bos, tuan muda saya bawa kemari, kata seorang pengawal yang membawa seorang anak yang kira-kira berusia 6 atau 7 tahun. Tampan, wajahnya tampak lembut, mirip dengan Ipara. Ada apa Opa memanggil Andra? Tanya anak itu dengan suaranya yang khas anak-anak. Sini Kalandra, cucu Opa. Opa cuman ingin kamu tahu kalau ada orang yang mau menyakiti Opa. Kalandra harus bela Opa ya, kata para harja dengan wajah yang dimalas-malaskan. Suaranya pun lembut, tidak seperti waktu bersama Rangga CS. Rangga dan semua yang ada di situ merasa ingin muntah karena Paman Yara begitu piawai memutar balikan fakta. Semua drama yang terjadi di ruangan itu bisa terlihat jelas di laptop Saka, dan Saka merekam setiap kejadian yang ada di sana dengan laptopnya itu. Mereka sudah berada di area Private Island. Para tentara yang dibawa Saka, yang merupakan bawahan kenalan Ayah Langit, sudah membekuk semua pengawal Paman Yara. Mereka tinggal melumpuhkan pengawal yang ada di dalam gedung klub tempat party Indra dan menyerang Paman Yara. Saka sengaja belum menobrak masuk karena khawatir dengan keselamatan orang-orang tak bersalah yang ada di dalam ruangan itu. Leo memandang seluruh ruangan itu supaya Saka bisa melihat memperkirakan berapa orang yang ada di tempat itu. Andra tidak mengerti. Opa kan baik, kenapa ada yang mau menyakiti Opa? Tanya anak yang cerdas itu. Karena Opa kamu sebenarnya yang menculik kamu dari papa dan mama kamu dan memisahkan kita dari sejak kamu masih bayi. Jelas Rangga dengan nada lemah lembut. Ada sedikit kemiripan wajah anak itu dengan Rangga. Walaupun Yara lebih banyak mendominasi kelembutan dan sebagian besar dari tingkah lakunya. Tapi wajah Timur Tengah khas Rangga menghiasi hidung dan mata anak yang dipanggil Kalandra tadi. Katanya orang tua Andra sudah tidak ada, sahutnya polos. Aku papa kamu, mama kamu meninggal karena opamu memisahkan kita dari kamu, jelas Rangga lembut. Entah kenapa anak itu memandangi Rangga terlihat lebih percaya dengan Rangga. Ia melihat hidungnya dan mayanya yang sangat mirip dengan mata dan hidung Rangga. Papa? No, orang tua kamu sudah meninggal. Aku opamu yang merawat kamu dari bayi. Mereka ingin mengambil kamu dari Opa, serganya sambil meraih Kalandra ke sisinya dan menekapnya erat. Bahkan terlalu erat sampai anak itu seakan kehabisan napas. Tapi anak itu hanya tertegun, takjub ternyata dirinya masih punya seorang papa yang mukanya ada kemiripan dengan dirinya. Aku papa kamu nak. Kalandra nama yang sangat indah, nama yang ada dipilih oleh mama kamu. Ternyata kamu namai dia sesuai dengan keinginan Ipara. Rangga takjub memandang anaknya. Kalau saja ia harus meninggalkan dunia ini, dia pun rela. Anaknya sungguh sangat tampan dan pandai. Ia tidak mati rasa seperti Paman Yara.
Ia tahu bahwa yang dihadapinya adalah seorang yang darahnya sama dengannya. Bukankah darah lebih kental dari air? Andra, cucu opa, sekarang kamu ikut bersama Om Gerald ke rumah ya. Biar opa akan bereskan orang yang mengaku aku sebagai papa kamu itu. Padahal dialah orang yang membunuh orang tua kamu. Bukannya dia papa Andra? Tanyanya lugu. Bukan. Iya sayang, aku akan membunuh kamu. Bukannya kamu sudah bertemu dengan An. Maksudku aku sudah mengabulkan permintaan kamu untuk bertemu cucu aku. Para Harja hampir saja keceplosan. Tentu saja, setelah aku menemui anakku yang tampan ini. Meski aku harus menyerahkan nyawaku, aku juga rela. Senyum menghiasi wajah tampan Rangga yang biasanya hanya datar dan dingin. Cuman kepada Saka, Alana, Leo, dan Indra lah Rangga bisa jadi dirinya sendiri. Brak, pintu ruangan terbuka. Segerombolan laki-laki berbadan tegap dan kekar serta berpakaian sipil tampak menyerbu masuk membuat pemenjara semakin naik pitam. Siapa kalian? Berani-beraninya kalian masuk ke wilayah pribadi seperti pulauku ini. Maaf, kami ada surat penangkapan dan penggeledahan dari polisi internasional. Karena diduga adanya tindak kriminal, percobaan pembunuhan, dan penculikan yang terjadi di tempat ini. Kata salah seorang laki-laki yang rupanya merupakan komandan atau pemimpin dari sekumpulan orang yang berpakaian sipil itu. Siapa yang akan melakukan pembunuhan? Kalian bahkan tidak memiliki bukti untuk melakukan penyerbuan semacam ini. Kalian akan kutuntut dengan pasal berlapis karena telah melakukan kesalahan dengan menyerbu privat Islam macam ini. Kata para Harja membela diri. Ia sangat marah dengan kenyataan bahwa ia tidak bisa membunuh Rangga. Lalu matanya menangkap kehadiran Saka dan Alana di belakang rombongan laki-laki kekar yang kini sudah menahan beberapa anak buahnya dan juga akan menahan dirinya. Alana, desis para Harja dengan geram. Wajahnya mengeras, giginya bertautan sampai bunyi gemeletuk saking ia menahan emosi yang tiba-tiba meluap melihat Alana. Baginya, Alana adalah salah satu musuhnya yang layak dibasmi. Dasar jalang, lagi-lagi kamu yang menghancurkan seluruh rencanaku. Kamulah pembunuh Yara. Aku pastikan kamu akan mati bersama Rangga, teriaknya sambil mengacukan senjata. Orang-orang yang tadinya tampak sibuk menahan orang-orang para Harja tidak menyadari kalau para Harja membawa senjata. Posisi para Harja tertutupi oleh Kalandra yang berdiri tepat di depan opanya, sehingga tak seorang pun yang bisa menahan ketika senjata itu diletuskan 3 kali. Tidak, Alana,